Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Satria Luhur Pambudi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Gelombang 1 tahun anggaran 2025 dari Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman pada materi manajemen ASN. Ini adalah outline yang sudah saya buat yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Kedua, hak dan kewajiban ASN. Ketiga, sistem merit. Dan keempat, mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama dimulai dari kedudukan dan peran ASN, bahwa adanya materi ini itu eh, dikarenakan belum dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk itu, mengapa akhirnya P3K ini hadir dalam beberapa tahun ke belakang. Jadi istilah ASN ini meliputi dua hal. Yang pertama ada PNS dan juga P3K. Kita bisa melihat berdasarkan uraian yang ada di modul bahwa setidaknya yang paling signifikan untuk PNS itu di sini saya bold, yaitu menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K di sini fokus pada jangka waktu yang sifatnya tertentu dan difokuskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Dan pegawai ASN ini itu harus menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. Dan ini merupakan fungsi daripada ASN yang umum terdengar meliputi tiga hal, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Lanjut ke hak dan kewajiban. Hak dimaknai sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima, dan eksistensinya ini dilindungi oleh hukum. Adapun ASN, baik PNS atau P3K, memiliki hak yang termuat dalam Undang-Undang ASN. Untuk PNS itu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun keduanya mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Adapun kewajiban ASN itu meliputi 6 poin, dimulai dari setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, hingga yang terakhir yang keenam itu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan selanjutnya itu sistem merit. Ini merupakan sistem yang dianggap menjadi sistem yang paling relevan dalam hal perekrutan. Sistem merit ini diartikan atau dilakukan karena berfokus pada kemampuan dan prestasi dari individu tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam praktek penyelenggaraan Indonesia yang dahulu itu dianggap bahwa eh, penilaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dianggap sebelah mata dan kesamaan atau senioritas dianggap sesuatu hal yang lebih berkontribusi dalam hal eh, penyelenggaraan perekrutan seperti itu kira-kira. Dan sistem merit ini juga berfungsi bagi organisasi maupun pegawai, di mana organisasi itu akan memiliki eh, dampak dalam hal akuntabilitasnya yang tentu ini menjadi tuntutan publik. Sedangkan bagi pegawai ini akan terciptanya iklim keadilan dan juga ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawainya. Dan yang terakhir ini adalah mekanisme pengelolaan ASN. Memang di sini saya uraikan itu proses daripada perekrutannya antara PNS dan P3K. Untuk PNS, secara alur pertama dilakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kemudian diadakan pengadaan, lalu setelah direkrut adanya pangkat dan jabatan yang diatributkan kepada eh, peserta yang diterima, lalu ada pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, serta penghargaan. Sedang untuk P3K, yang pertama diawali dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja,
pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir pelindungan. Nah, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.